Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Krina Yuki. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura dengan NIM E11112411075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu bagaimana sih perbandingan kebijakan Perdana Menteri Ishiba Shigeru dengan Perdana Menteri Sanai Takaichi terhadap imigran Indonesia. Nah, baiklah, kita langsung aja masuk ke latar belakangnya. Jadi mana kita tahu sendiri bahwa negara maju itu rata-rata memiliki kebutuhan yaitu pekerja dari luar negeri, dari luar-luar yang sedang negara-negara yang sedang berkembang. Salah satunya seperti Indonesia, yang dimana kita tahu bahwa negara berkembang itu rata-rata bukan berarti semua, itu mengalami kayak peningkatan kayak sistem moneternya tuh kayak banyaknya pengangguran dan lain-lainnya. Maka dari itu, negara-negara yang sudah berkembang memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan bahkan bisa meningkatkan ekonomi mereka. Lalu migrasi juga bukan hanya aspek untuk peningkatan ekonomi, tetapi juga pastinya akan meningkatkan kerjasama antar negara. Nah, kita juga harus mengetahui ini dari Jepang sendiri menghadapi tekanan demografi yang dimana penurunan sumber daya manusia, yang dimana ini disebabkan seperti penurunan angka untuk menikah dan lain-lainnya. Lalu ini membuat populasinya Jepang itu menurun, maka dari itu Jepang membutuhkan tenaga kerja imigran dari salah satunya seperti Indonesia. Dan seperti salah satunya itu ya pekerjaan saling banyak diminati itu seperti keperawatan dan magang yang dimana ada spesifiknya lagi. Seperti SSW di mana itu kita harus ada skillnya sendiri seperti keperawatan, keperikanan dan peternakan gitu. Lalu bagaimana sih hubungan antar Indonesia dan Jepang gitu? Apakah bagus? Nah, jadi mana orang Jepang itu mengenal orang Indonesia adalah sangat-sangat ramah. Maka dari itu orang Jepang tuh banyak sekali mengambil orang-orang Indonesia untuk dipekerjakan sebagai yang mana kita tahu orang Indonesia tuh emang sangat ramah ke negara-negara lainnya. Dan Indonesia itu terkenal mengambil beberapa bidang seperti keperawatan dikarenakan emang rata-rata Indonesia tuh memiliki bidang yang sangat cukup baik di bagian keperawatan itu. Dan Jepang memandang pekerja Indonesia itu sangat etos, yang dimana selain ramah dan mereka itu sangat disiplin dan tingkatnya tuh sangat tinggi dalam bekerja. Walaupun begitu pasti ada tetap tantangan untuk warga Indonesia yang berada di Jepang seperti keterbatasan perlindungan hukum, yang dimana kita tahu kita adalah orang luar. Jadi maka dari itu orang Indonesia itu cukup sulit untuk mendapatkan hak mereka, dan pastinya setelah di sana akan mendapatkan diskriminasi karena perbedaan budaya, bahasa, dan bahkan dari suku, ras ataupun dari agama juga pastinya, dimana kita tahu bahwa kita dominan oleh Muslim yang rata-rata juga yang kerja di sana itu yang Muslim juga dominannya. Tapi karena Jepang sendiri adalah rata-rata penganut yang tidak ada agama gitu, makanya sering kena diskriminasi dan susahnya untuk beribadah. Lalu kita harus ketahui juga apa sih perbedaan kebijakan mereka si Ishiba Shigeru dengan si Sanai Takaichi, yang dimana Ishiba ini lebih dominan untuk kenaikan ekonomi mereka yang mempergunakan imigran-imigran dari luar, salah satunya Indonesia. Yang dimana Ishiba ini lebih mendukung terhadap kenaikan imigran dari luar untuk kenaikan Jepangnya juga, seperti dari politik, ekonomi, dan bahkan untuk yang mananya itu pokoknya benar-benar kepentingan untuk Jepang pastinya. Dan itu juga menjaga produktivitas ekonomi Jepang dan menekankan integritas sosial dan kepatuhan untuk imigran-imigran dari luar. Sebaliknya dari Sanai Takaichi itu lebih memperketat, ini mana dia lebih memperkuatkan untuk mempertahankan budaya-budaya Jepang kayak dari suku, ras, muka, wajah gitu. Dan dikarenakan sebagai Jepang asli gitu tidak mau diperkenalkan oleh negara-negara lain yang kayak kok Jepang sudah berbeda gitu kan. Lalu memperketatkan untuk imigran-imigran dari luar seperti salah satunya juga Indonesia pastinya. Lalu meningkatkan pengawasan kayak nggak boleh seenak-enaknya, sewenang-wenang gitu imigran-imigran dari luar agar tidak memperusakkan budaya-budaya mereka. Lalu kita bisa melihat di sini bahwa data dan dampak ke
dari tahun 2024 sampai 2025 itu, yaitu pada masanya si Ishiba dan si Sanae, sangatlah spesifik penurunannya. Dimana karena kan si Sanae itu lebih lebih diperpadat dan selektif juga untuk orang-orang yang mau bekerja di Jepang. Tapi saat si Ishiba itu lebih kayak menerima apa aja, karena buat emang kenaikan si Jepangnya juga gitu. Dan dampak ke Jepangnya itu dari perubahan kebijakan itu adalah semakin selektif, dan jadinya tuh mereka sedikit aja pekerjanya tapi benar-benar yang bertalenta gitu. Lalu fokus pada kontrol administratif untuk memperketat tidak semua imigran itu bisa masuk ke Jepang, karena kita tahu kalau misalnya ngasal-ngasal aja takutnya bakal tidak sesuai ekspektasi dan hanya memperhabiskan dana aja. Lalu selanjutnya memperketat izin tinggal, yang dimana nggak semua imigran itu bisa boleh masuk ke atau tinggal selama-lamanya, kecuali dengan izin yang sudah dipastikan oleh pemerintahan langsung. Lalu meningkatkan penegak hukum, yang dimana kalau misalnya ada pelanggaran HAM dari imigran luar ke Jepang itu, maka akan dikenakan hukum yang sepadan. Tapi walaupun begitu pasti ada dampaknya untuk yang pekerja imigran dari Indonesianya, seperti risiko ketidakpastian hukum karena perbedaan negara, yang dimana hukumnya tuh bingung mau dari Indonesianya atau langsung dari Jepangnya gitu. Lalu pembatasan izin tinggal, yang dimana kan pastinya yang setelah pergantian kebijakan, yang dimana izin tinggalnya tuh pasti lebih diperketat, mungkin bisa lebih cepat, yang dimana itu sama aja mempertunda rezeki orang masa mudanya gitu ya. Nah, pekerja imigran tuh lebih rentan untuk dapat diskriminasi seperti eksploitasi kerja yang berlebihan, dan itu bisa lebih kayak bahasa jahatnya tuh terlalu disuruh-suruh gitu. Nah, dari semua latar belakang tadi pasti ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya tuh perubahan signifikan dari kebijakan si Shigeru Ishiba dengan si Sanae Takaichi terhadap imigran Indonesia, di mana itu benar-benar mempengaruhi. Lalu adanya orientasi kebijakan antara Shigeru Ishiba dengan Sanae Takaichi berpotensi mempengaruhi akses, status, hukum, dan bahkan lain-lainnya, yang dimana itu bisa mempengaruhi ke Jepangnya juga. Lalu masih terbatasnya kajian akademis ini, yang dimana itu membuat kami atau saya sendiri merasa tertarik terhadap kajian ini. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana perbedaan kebijakan pemerintahan si Shigeru Ishiba dengan Sanae Takaichi pada tahun 2024 hingga 2025. Lalu tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana sih imigran yang ada di Jepang, apakah memiliki dampak tersignifikan agar kami bisa dianalisis. Lalu teori yang kami gunakan adalah teori human security. Alasan kami menggunakan ini dimana karena sesuai UNDP yang dijelaskan sebagai upaya melindungi manusia dari ancaman dan mengganggu kehidupan sehari-hari, baik ancaman ekonomi, sosial maupun politik. Yang dimana kita tahu sebagai dari definisi adalah melindungi imigran-imigran yang berada di luar, yang berada di Jepang, untuk dilindungi secara layak selayaknya manusia, tanpa dieksploitasi atau diskriminasi walaupun berbeda ras ataupun dari suku, bahasa, dan lainnya. Karena untuk masuk ke Jepangnya sendiri itu melalui banyak maksudnya melalui banyak sekali seleksi, dan itu tidak sembarangan. Tetapi pada saat sudah sampai sana kita untuk bekerja malah didiskriminasi. Selanjutnya adalah metode yang kami gunakan. Metode ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana itu kami menggunakan metode si Profesor Sugiono, dan itu kami menggunakan, dan dari situ kami juga unit analisisnya adalah kebijakan pemerintah si Jepang terhadap pekerja imigran. Lalu unit eksplanasinya adalah kebijakan politik si Shigeru Ishiba dan Sanae Takaichi, yang dimana level analisisnya ini adalah individu si dua tokoh tersebut, si Ishiba Shigeru dan Sanae Takaichi. Lalu teknik pengumpulannya ini kami menggunakan teknik literatur, yang dimana teknik literatur adalah kami menggunakan data sekunder untuk selanjutnya adalah kami menggunakan metode literatur, yang dimana mengambil datanya dari data sekunder yang telah ada, dan itu kami menganalisis kembali untuk menjadikan novelty di penelitian ini.
Dan fokus analisisnya itu adalah kebijakan pemerintahan si Shigeru Shiba dan Sanai Takaichi. Dan instrumen penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang digunakan adalah itu human instrument. Berarti peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam dominan untuk seluruh proses penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang berorientasi untuk memperjelas dan menjawab bagaimana dari perbandingan kebijakan si Shiba Shigeru dan Sanai Takaichi. Baiklah, sekian dari saya Kirina Yuki, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah atau perilaku saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.